Jangan lupa subscribe channel kami. It was such a disappointment. I mean, we've spoken about it. It's the last 4 years we've been 3 times in the final, and yeah, it needed to happen. But STY meminang dia, mengambil dia untuk meminta dia menangani, ya, menjadi asisten pelatih dia dan khusus fokus untuk mempertajam lini serang Indonesia. Bahwa final kontrak sudah diberikan sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, artinya final kontrak itu apa sih, teman-teman? Nah, kalau sepengetahuan saya, artinya final kontrak itu adalah kontrak yang isinya telah disepakati oleh para pihak yang akan menandatanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami The Upgrade Nusantara. Dari penggalan berita barusan bahwasanya sosok Arjen Robben, ya, pelatih striker dari Belanda ini mensyaratkan akan masuk ke Indonesia, yang sepintas mungkin akan menggantikan kedudukan Yong Kim Hoon, ya. Pelatih striker yang dibawa oleh STY ini kelihatannya kurang bersinergi seperti itu, jadi hasilnya juga kurang maksimal. Mari kita saksikan beritanya. it was such a disappointment. I mean, we've spoken about it. It's the last 4 years we've been 3 times in the final, and yeah, it needed to happen. But STY meminang dia, mengambil dia untuk meminta dia menangani, ya, menjadi asisten pelatih dia dan khusus fokus untuk mempertajam lini serang Indonesia. Bahwa final kontrak sudah diberikan sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, artinya final kontrak itu apa sih, teman-teman? Nah, kalau sepengetahuan saya, artinya final kontrak itu adalah kontrak yang isinya telah disepakati oleh para pihak yang akan menandatanganinya. Arjen Robben resmi gantikan Yong Kim Hoon jadi pelatih striker timnas Indonesia. Momen bersejarah yang mengubah sepak bola tanah air. Dalam pengumuman yang menggemparkan dunia sepak bola, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, resmi memperkenalkan Arjen Robben sebagai pelatih striker baru tim nasional Indonesia, menggantikan Yong Kim Hoon. Keputusan ini bukan hanya sekedar pergantian pelatih, melainkan sebuah revolusi yang diharapkan dapat mengubah arah sepak bola Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Masih lemah di lini serang, sehingga dibutuhkan seorang pelatih yang punya naluri, ya, sebagai pemain depan tentunya, dan tahu persis bagaimana untuk bisa memoles. Momen bersejarah ini diwarnai oleh antusiasme luar biasa dari media, penggemar, dan kalangan sepak bola yang percaya bahwa kedatangan Robben dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi timnas. Pengumuman ini dihadiri oleh banyak tokoh sepak bola dan disiarkan secara langsung di platform media, menandai momentum yang tak terlupakan bagi para pencinta sepak bola di tanah air. Mengapa harus Robben? Ya, Arjen Robben, yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, membawa segudang pengalaman dan prestasi gemilang. Dari karirnya di klub-klub elit Eropa seperti Chelsea, Real Madrid, dan Bayern Munich, kecepatan, teknik, dan naluri mencetak golnya yang tajam menjadikannya idola banyak pemain muda. Kini, dengan beralih ke peran pelatih, Robben diharapkan dapat mentransfer semua pengetahuannya kepada generasi baru striker Indonesia. Ini adalah kesempatan langka bagi sepak bola Indonesia. Arjen bukan hanya seorang legenda, tetapi juga sosok yang bisa memberikan pengaruh besar dalam pengembangan pemain muda, ungkap Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Latar belakang keputusan kedatangan Robben tidak terlepas dari evaluasi mendalam PSSI terhadap performa timnas, terutama dalam beberapa turnamen terakhir yang tidak memenuhi harapan. Penunjukan Robben merupakan langkah strategis untuk membawa angin segar dalam persiapan menghadapi kompetisi besar mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF. Yong Kim Hoon telah berusaha, namun hasil yang didapat tidak sejalan dengan harapan. Kami percaya bahwa Arjen Robben memiliki kemampuan dan visi yang diperlukan untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik, jelas Thohir. Menambahkan bahwa keputusan ini juga didasari oleh harapan untuk menciptakan atmosfer positif di dalam tim, rencana pelatihan yang ambisius,
Robben telah menyiapkan rencana pelatihan yang ambisius, di mana ia akan menerapkan metode pelatihan modern yang telah terbukti efektif di Eropa. Fokus utama pelatihannya adalah meningkatkan keterampilan penyelesaian akhir para striker, memperbaiki teknik dasar, dan membangun mentalitas pemenang. Saya ingin menciptakan lingkungan pelatihan yang mendukung, di mana setiap striker merasa nyaman untuk belajar dan berkembang. Kami akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap pemain, memahami kelebihan dan kekurangan mereka, dan merumuskan program pelatihan yang sesuai, ungkap Robben dengan antusias. Latihan intensif yang akan dilakukan mencakup teknik finishing, positioning, dan situasi permainan nyata yang dirancang untuk membangun kepercayaan dari para pemain. Kami ingin para striker tahu kapan harus mengambil keputusan, bagaimana membaca permainan, dan tentu saja bagaimana mencetak gol. Tambahnya, membangun hubungan yang kuat. Salah satu fokus utama Robben adalah membangun hubungan yang kuat dengan para pemain. Ia ingin memastikan bahwa setiap striker tidak hanya memahami peran mereka, tetapi juga merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Saya akan terlibat langsung dalam pengembangan setiap pemain. Kami perlu menjalin komunikasi yang baik, dan saya ingin setiap pemain merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berkembang di bawah bimbingan saya, ujar Robben. Reaksi publik dan harapan baru. Tantangan yang dihadapi. Meski antusiasme tinggi menyelimuti kedatangan Robben, tantangan yang dihadapi timnas Indonesia tidaklah mudah, tidaklah kecil. Dengan berbagai kompetisi penting yang akan segera berlangsung, Robben dan staf pelatih harus segera merumuskan strategi yang efektif dan mempersiapkan tim dengan matang. Memang, waktu kami terbatas, mimpi saya yakin dengan kerja keras, kami bisa mencapai hasil yang positif. Tim ini memiliki potensi besar, dan kami segera harus memaksimalkan secara mungkin, tegas Robben. Komitmen untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pemirsa, jadi memang kedatangan Robben ini diharapkan untuk mempertajam striker ya. Dari sajian berita awal tadi, saya juga membahas kiranya Yom King ini tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap tajamnya lini serang Indonesia. Jadi kalau ada gebrakan-gebrakan baru seperti mendatangkan Arjen Robben ini ya bagus sekali. Dengan pewujudan ini berarti Indonesia mempunyai visi misi yang kuat akan kultur sepak bola Belanda, yang mana kemarin ketika Indonesia lawan Jepang seperti dikatakan oleh Romeni ya, bahwasanya alangkah lebih baik memang pelatih itu yang mengerti akan bahasa para pemainnya, karena memang pemain dari Indonesia rata-rata pemain keturunan. Jadi kalau memang pelatihnya juga dari Belanda, mungkin lebih akan lebih kompak dan bisa dimengerti seperti itu. Jadi gagasannya itu memang datang dari para pemain dan dari para netizen terutama. Jadi mana yang terbaik itu yang akan diambil oleh pihak PSSI. Mari kita lanjutkan beritanya. PSSI berharap bahwa dengan kehadiran Robben, proses pengembangan pemain dan pelatihan akan berlangsung lebih baik dan terarah. Erick Thohir menekankan bahwa kedatangan Robben adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Kami ingin melihat generasi baru pemain yang tidak hanya berbakat tetapi juga siap mental untuk bersaing di level tertinggi. Dengan kehadiran Arjen, kami yakin proses itu akan berjalan lebih cepat dan efektif. Jelas Thohir. Era baru sepak bola Indonesia dimulai. Kedatangan Arjen Robben sebagai pelatih striker timnas Indonesia merupakan langkah revolusioner yang diharapkan dapat mengubah wajah bola tanah air. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan penggemar, Robben kini memiliki kesempatan untuk meninggalkan warisan yang luar biasa di Indonesia sebagai sepak bola Indonesia. Saat ini, semua mata tertuju pada timnas Indonesia.
menanti perubahan nyata yang akan dibawa oleh Robben. Harapan akan masa depan yang lebih cerah ini semakin kuat, dan para penggemar siap memberikan dukungan penuh bagi tim kesayangan mereka. Dengan semangat baru dan strategi yang lebih baik, Indonesia siap menatap masa depan yang lebih baik, lebih gemilang di pentas sepak bola internasional. Dengan langkah berani ini, PSSI dan Timnas Indonesia kini berada di persimpangan yang menjanjikan kualitas permainan yang lebih baik. Mentalitas yang kuat dan komitmen untuk berprestasi adalah kunci untuk membangun kembali citra sepak bola. Semua elemen masyarakat diajak untuk bersatu dan mendukung langkah baru ini demi mewujudkan mimpi sepak bola Indonesia untuk bersinar di pentas dunia. Itulah pemirsa berita-berita yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda semua terhibur, dan sekali lagi sehat bagi Anda adalah yang utama. Sekianlah konten dari saya kali ini. Insya Allah bertemu lagi besok hari. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.